Halo teman-temanku para calon animator Indonesia, selamat datang di Growmore Studio. Seperti pada judul dan juga seperti yang sudah saya janjikan di Instagram tadi ya, kalau hari ini saya akan bikin tutorial motion tracking ya di aplikasi Blender. Saya mau jelasin dulu apa itu motion tracking buat teman-teman yang mungkin belum tahu ya. Jadi motion tracking itu gampangnya adalah gabungan dari video shooting atau video seperti ini kemudian diberikan animasi. Nah, untuk membuat sebuah motion tracking itu sebenarnya ada beberapa syarat yang harus kalian penuhi. Apa saja syaratnya? Tapi sebelum kita ke syarat ini, mungkin lebih baik kalian menonton dulu ya hasil dari motion trackingnya seperti apa. Nah, ini cukup basic sekali sih sebenarnya. Cuman ya kita belajar basic dulu, setelah itu baru kita ulik yang lebih keren. Ini dia videonya. Nah, itu tadi adalah contoh dari motion tracking yang akan kita bahas kali ini. Oh ya, untuk video ini akan menjadi dua part ya. Yang pertama itu membahas tentang bagaimana cara tracking point di aplikasi Blender. Dan yang kedua adalah bagaimana cara memasukkan objek 3D di dalam motion tracking tersebut, di dalam video tersebut. Karena memang prosesnya agak panjang, jadi akan saya buat dua part supaya kalian tidak terlalu lama nontonnya ya. Nah, yang pertama kalian tentu harus punya yang namanya kamera. Mau dari ponsel, mau dari mirrorless, mau dari action cam, itu terserah. Yang penting kalian harus punya kamera untuk mengambil gambar. Kemudian kalian harus tahu juga ukuran dari maksudnya sensor dari kamera yang kalian gunakan. Misalkan saya pakai mirrorless ini, yaitu dengan sensor APS-C dengan ukuran berapa mili gitu, saya lupa. Itu kalian harus tahu dulu. Nanti di tutorial akan saya jelasin. Nah, untuk bagaimana caranya mengetahui, kalian harus searching dulu, harus browsing dulu merek apa yang kalian gunakan, berapa ukuran sensornya dan sebagainya. Nah, kalau misalkan memang terpaksanya itu tidak tahu atau tidak ngerti, setidaknya dari ukuran lensa ya, dari lensanya itu kalian ngerti berapa mili. Nah, misalkan mirrorless ini saya pakai 50 mili ya. Jadi di kamera Blendernya nanti, di aplikasinya nanti itu juga harus 50 mili. Jadi agar sama, tidak ada perbedaan antara 3D dan juga footage kameranya ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah objeknya itu benar-benar harus ada tracking pointnya. Misalkan kalian shooting itu hanya tembok putih seperti itu kurang efektif. Jadi di sini karena ini masih basic ya, saya bikinin atau kalian juga bisa buat sih sebenarnya sebuah kertas putih yang diberikan beberapa titik. Bentar ya, saya coba cari. Nah, seperti ini. Saya bikinin seperti ini. Jadi kalian bisa coba juga di sebuah kertas, terus dikasih titik seperti ini. Jumlahnya terserah. Yang penting jangan satu aja ya. Nah, ini fungsinya adalah untuk agar trackingnya itu lebih mudah. Walaupun sebenarnya motion tracking yang bagus itu nggak perlu pakai titik-titik seperti itu. Kita bisa memanfaatkan apa yang ada di video tersebut. Misalkan batu atau ya sesuatu, misalnya kalau baju saya ini bisa dipakai motifnya juga. Sebenarnya lebih baik seperti itu. Tapi untuk belajar kita pakai tracking point buatan, oke? Nah, jadi harus ada tracking pointnya, tidak boleh polos putih semua, jadi itu akan lebih menyulitkan. Sebaiknya ada sesuatu yang kontras, seperti itu ya. Nah, syarat selanjutnya adalah kalian harus paham berapa FPS-nya. FPS ini adalah frame per second-nya itu saat kalian record dengan kamera ini, berapa FPS-nya, mau 30 atau 24 atau 60. Ini harus kita samain nanti di aplikasi Blender, jadi jangan sampai salah. Nah, daripada kalian pusing, kita langsung saja ke aplikasi Blender. Cuman sebelum kalian menuju ke aplikasi Blender, ingat kalian bikin tracking pointnya dulu ya. Seperti ini, terserah di mana, di tembok, di kertas, tapi mungkin lebih baik di kertas ya, biar nggak merusak tembok kalian. Oke, langsung kita ke aplikasi Blender. Nah, videonya adalah ini, hasil dari recording yang sudah kita bikin tadi ya. Seperti ini, goyang tidak apa-apa. Yang jelas, jangan kalian gunakan electronic image stabilizer ya, bukan dari optik. Karena biasanya kalau stabilisasi dari editan itu biasanya gambarnya itu lebih ngeblur atau jelly kayak gitu ya. Walaupun mungkin secara visual dia stabil, cuman biasanya di bagian-bagian kontras itu dia akan lebih ngeblur. Jadi lebih baik stabilisasinya dimatikan saja. Kalian bisa menggunakan tangan kalian sestabil mungkin. Dan bisa kalian lihat video mentah saya ini pun dia tidak terlalu stabil banget. Yang jelas jangan gunakan electronic image stabilizer, oke? Nah, ini untuk videonya. Kemudian kita lihat propertiesnya dulu seperti apa. Oke, di bagian detail. Nah, di sini dia yang perlu kita perhatikan adalah FPS-nya, frame rate-nya atau frame per second-nya.
Di sini dia untuk kamera saya, mirrorless saya ini dia menggunakan 29 frame per second. Bentar, oke. 282 alpha ya. Ini saya gunain ini. Terus kemudian untuk shortcutnya ini saya tidak terbiasa dengan klik kiri yang ada di Blender 28 yang baru. Jadi saya pakai dengan metode jadul atau metode lama di versi 27. Itu kalian bisa masuk ke tadi ya, edit, kemudian preference dan pilih keymap. Dan di sini saya pakai 27X. Ini artinya beberapa shortcutnya itu dia masih pakai versi lama karena saya belum terbiasa banget. Karena ya jujur dari 2012 saya menggunakan shortcut ini, dan untuk berpindah ke yang 28, misalkan play yaitu spasi dan kliknya menggunakan klik kiri dan sebagainya, itu saya kurang terbiasa. Saya lebih memilih menggunakan versi lama. Untuk kalian sebenarnya tergantung kalian juga sih. Kalau kalian memang baru di Blender juga lebih baik menggunakan shortcut yang baru di Blender. Setelah kalian buka Blender, kita langsung masuk ke plus ini dan pilih video editing dan video editing. Kita tinggal drag and drop saja file videonya. Ini tadi dia file videonya 20 detik, kita drag ke sini dan kita coba cek dulu di bagian propertiesnya ini, resolusinya segini, kemudian FPS-nya sudah sesuai 2097. Di sini saya rubah menjadi 30 fps, jadi saya genapkan 30 fps. Ini kita delete. Untuk sound-nya kita hanya butuh videonya saja. Garis timeline-nya ini kita taruh yang paling belakang. Saya di sini akan menggunakan keseluruhan footage, jadi tidak ada yang saya buang. Ctrl N, jadi N ya, maksudnya bukan huruf N tapi END. Tombolnya ada di bawah home. Di sini saya tidak ingin dia resolusinya terlalu tinggi karena balik lagi sebenarnya motion tracking ini lebih dikhususkan ke cycles rendernya, bukan EV. Nggak terlalu sabar jika menggunakan cycles. Bisa kalian melihat juga di sini, saya coba buka ya. Nah, ini saya posisi masih merender. Jadi ketika saya merekod ini, posisinya saya masih merender ini hasil jadinya, karena memang cukup lama untuk cycles. Nah, makanya untuk teman-teman yang memang ingin belajar tentang motion tracking, mungkin dari segi hardware juga harus diperhatikan juga. Rubah resolusinya, ini adalah Full HD, kita rubah menjadi HD saja. Dan FPS-nya kita bikin 30, sama kayak tadi. Oke, nah ini tinggal kita bikin dia menjadi image sequence. Image sequence itu kalau teman-teman belum tahu ya, itu seperti ini. Jadi dia bentuknya adalah, awalnya dia adalah video MP4. Nah ini kita bikin dia jadi kayak gambar seperti ini, frame by frame. Jadi ada tulisannya 1, 2, 3, ini adalah framenya. Kalau ini kita tap di bagian keyboard, arah panah ya, panah ke kiri atau ke kanan, dia akan bergerak. Nah inilah yang dinamakan image sequence. Nah kenapa kok harus dirubah seperti ini? Karena biar nanti saat pembuatan motion tracking itu lebih mudah dan prosesnya tidak terlalu memberatkan kinerja komputer kita. Sebenarnya langsung video ini juga bisa, cuman akan lebih memakan memori kalian. Jadi kita bikin image sequence dulu, resolusi sudah, oke ya. Kemudian untuk output kita pilih RGB dan PNG, oke. Dan direktorinya kita sesuaikan yang kita inginkan. Setelah itu kita langsung masuk ke render animation ya. Secara otomatis dia akan merender satu persatu dan jadilah gambar PNG seperti yang tadi. Oke, ini saya skip karena saya sudah merendernya. Silahkan kalian tunggu punya kalian sampai dengan selesai. Di bagian video editing ini kita hidden saja untuk videonya karena kita tidak memerlukannya lagi. Langsung kita klik plus di sini, kemudian video effect dan pilih motion tracking. Oh ya, jangan lupa kalian save project kalian ya, jangan sampai tidak di save dan hilang. Kita pilih open dan kita buka gambar image sequence tadi yang sudah kita buat tadi. Nah, di sini ada berapa frame, sekitar 616 frame. Nah ini kita cukup menandainya dengan menekan A. Oke, semua terseleksi dan pilih open clip. Secara otomatis image sequence tadi sudah masuk ke sini dan dia sudah dalam berbentuk video. Jika kalian play, oke ya, kalian play, dia juga akan berjalan videonya. Yang perlu kita sesuaikan yaitu yang pertama, yang jelas render engine-nya harus kita rubah dulu ke cycles. Dan untuk device-nya kalian pilih GPU kalau memang support. Kemudian kalian klik seleksi kamera, bisa klik kiri atau kanan, yang penting terseleksi dan di bagian sini aktif ya. Kalian klik. Nah, di bagian kamera ini kalian klik titik 3 ini dan pilih sensor kamera yang kalian gunakan untuk mengambil gambar ini. Di sini saya tadi kan menggunakan mirrorless. Mirrorless itu APS-C sensornya, jadi saya memilih Canon APS-C.
Kalau misalkan kalian menggunakan yang lain, bisa kalian sesuaikan. Kalian browsing dulu, kalian cari dulu sensornya kamera kalian apa, atau HP kalian apa, sensornya bagaimana. Yang penting adalah ini, width-nya ini tuh berapa, kalian masukkan saja ke situ nanti. Karena ini untuk menyesuaikan sudut pandang dari kamera yang ada di Blender ke kamera yang ada di left shoot kita. Lanjut, yaitu focal length. Focal length ini adalah lensa yang kita pakai. Tadi saya pakai lensa kit, cuman saya setting ke 35 mm, jadi kurang lebih seperti ini. Nah, ini untuk kamera sudah selesai. Sekarang kita motion trackingnya. Nah, ini setelah kalian load tadi ya, kita klik set scene frames, kemudian kalian klik preset. Fungsinya ini agar jika ketika kita play ya saat ini ya, dia FPS-nya tidak stabil karena harus menload satu persatu dulu gambarnya. Maka kita klik preset dulu biar dia meloading sendiri. Ketika nanti kita play ya jadi lancar 30 fps tanpa ada kendala. Jadi tracking itu metodenya itu ada berbagai cara sih sebenarnya. Mulai dari kalian tracking satu persatu ataupun menggunakan marker yang secara otomatis diberikan oleh Blender. Nah, di sini kita akan coba menguliknya ya. Karena ini cukup basic, saya akan coba membuat tutor basic juga. Ini adalah tracking marker kita. Sekarang kita coba tandai dengan cara kontrol klik di sini seperti ini, dan kita scale agak skala. Terus di bagian track ini kita klik. Di sini kalian akan melihat tampilan dari trackingnya. Ini kalian usahakan untuk marker poinnya ini dia ada di tengah-tengah seperti ini. Oke, ini sudah satu, kemudian dua, seperti ini, 3, 4. Untuk scale-nya tetap shortcut-nya adalah S. Jadi saya tidak akan mengulangi shortcut yang digunakan, karena walaupun ini basic, saya tidak akan mengulangi beberapa shortcut-nya. Itu sudah banyak sekali ada di YouTube saya. Oke, bentar. Nah, seperti ini. Satu lagi. Oke. Nah, jadi kita sudah punya berapa ini? 8, 9 marker point. Dengan frame-nya ini kita mulai harus diperhatikan juga ya, frame-nya ini dari frame awal atau frame 1, terserah, pokoknya dari frame awal. Nah, kalau sudah seperti ini, kita bisa langsung track dengan cara menekan track marker. Bisa kita klik. Nah, tergantung sorry. Jadi tadi belum terseleksi ya yang lain. Oke, kita seleksi semua, tekan A, jadi A lagi untuk menseleksi semua, kemudian kita pilih track marker. Biar semuanya ikut men-tracking marker yang sudah kita buat. Dan bisa kalian perhatikan juga di sini ada sebuah keyframe, ada animasi secara otomatis dibikin oleh Blender. Nah, sudah komplit. Bisa kalian lihat juga ya, di sini trackingnya lepas. Dua ini dia lepas karena biasanya memang ada guncangan yang cukup besar yang buat gambar ini benar-benar goyang. Walaupun kadang-kadang juga enggak ya, yang namanya aplikasi biasanya kan juga ada kesalahan juga karena ini auto untuk trackingnya. Nah, ini kita benahi dengan cara ya kita geser di bagian ketika sebelum dia hilang ya. Jadi di sini di frame 342 dia hilang trackingnya. Kita kembalikan dulu ke 341, kita geser ke sini dikit saja. Oke, terus kita coba track lagi. Nah, sekarang dia tracking terus sampai dengan yang belakang. Nah, ini juga dia lepas di frame berapa ini? 507. Kita kembali dulu ke 506, kita benahi dulu sedikit. Kita tracking lagi. Oke, dan satu lagi masih error. Kita coba cari. Oke, di sini di frame 336 dia lepas. Kita kembali ke 335 dulu. Kita coba geser sedikit saja, dan kita tracking lagi. Nah, jadi semuanya sudah tertracking. Sesimpel ini. Jadi ketika kalian sudah membuat tracking point, sebenarnya seperti ini saja sudah jadi. Bisa kita pakai untuk penganimasian. Ini untuk basic ya.
indikator dia sudah cukup atau belum itu bagaimana? Itu bisa kita lihat di bagian solve. Kemudian kita pilih keyframe-nya yang ya untuk sampel saja, mungkin biarkan saja 1-30. Untuk refine-nya ini kita pilih focal length K1, K2. Kita pilih soft camera motion. Oh sorry, kita tandai semuanya. Kemudian solve camera motion. Sepertinya masih ini ya. Coba saya random saja 100. Oke. Dan nah, dia akan keluar soft error. Soft error ini kalau angkanya di bawah 1, artinya 0,3 atau berapapun pokoknya di bawah 1, itu sudah cukup baik. Jadi kita tidak perlu tracking lagi. Mau ditambah tracking pun juga nggak masalah, tapi di sini tujuan saya animasinya nanti juga ada di sekitaran sini saja, jadi cukup seperti ini saja. Oke, setelah ini semua selesai, kita tentukan dulu 3 tracking yang bentuknya kurang lebih apa ya, segitiga, jadi seperti ini kali ya. Jadi 3 ini saya tentukan dulu, 3 ini kita seleksi dengan shift klik ya, shiftnya ditahan, klik kiri atau klik kanan, pokoknya yang penting terseleksi. Seperti ini saya menggunakan klik kanan. Oke, kemudian saya pilih floor. Floor di sini artinya dia biar jadi lantainya ya, lantainya seperti itu. Kemudian yang bawah ini saya pilih, oke, saya seleksi hanya bagian bawah. Saya pilih set origin. Dan yang bagian atas ini saya pilih set Y axis. Oke, nah secara otomatis kamera kita juga akan sudah menyesuaikan. Dan yang paling bawah ini kalian bisa klik set as background dan set up tracking scene. Dengan seperti ini, sebenarnya proses tracking kalian sudah selesai. Bisa kalian lihat di sini atau kita coba ke animation ya. Oke, kita ke animation. Nah, di bagian sini kita masuk ke mode apa ini? Mode bentar. Kita masuk ke kamera, tekan 0 dan klik kameranya. Kemudian klik bagian menu kamera dan di bagian background image kalian klik background image ini ya. Untuk alpanya kalian buat 1, jadi agar gambarnya terlihat. Nah, mungkin di sini tidak akan terlalu terlihat ya untuk videonya kita tadi karena untuk kubusnya ini dia cukup besar. Kita coba perkecil. Kita tekan S, oke. Nah, tekan G dan Z. Yap, kurang lebih dia menyentuh lantainya. Nah, ini dia sudah, kubus ini sudah menyatu dengan video kita. Misalkan ini keyframe-nya kita bikin dari awal dulu, oke. Dan kita play. Bisa kalian lihat kubusnya ini secara otomatis ya akan menyesuaikan buku yang ada di footage sebelumnya. Sudah otomatis, jadi tinggal kalian masukkan terserah apa saja, mau objek animasi apa, jadi tinggal kalian masukkan. Nah, kenapa bisa seperti ini? Ini saya coba bahas dasarnya dulu. Motion trackingnya tadi itu sebenarnya masuknya ke kamera ini. Jadi kalau ketika kalian play, kamera ini akan bergerak sesuai dengan tangan kita waktu shoot tadi, ya, waktu ngambil gambar tadi. Oke, nah ini sudah di bagian compositing juga. Blender sudah secara otomatis membuat compositing sendiri ya. Di sini dia sudah bikin sebuah compositing, cuman ada beberapa yang saya tidak suka, nanti akan coba saya hilangkan. Jadi kita cukup sudahi dulu untuk part yang pertama, membahas tentang tracking point ini. Semoga kalian paham dan mengerti ya. Jadi untuk basic pertama kita harus buat marker dulu. Mungkin untuk di video-video yang lainnya, untuk kedepannya saya akan coba bikin motion tracking yang dimana kita tidak menggunakan tanda atau marker seperti ini. Oke, nah cukup sekian, semoga bermanfaat teman-teman. Kita akan lanjut di part selanjutnya. Mari kita majukan industri animasi dengan cara kita masing-masing. Dan sampai jumpa.